Toleransi adalah sikap tidak menghargai atau tidak mengakui perbedaan dari orang lain. Bisa dari segi adat, etnis, budaya, dan juga agama. Contoh dari intoleransi adalah kerusuhan yang terjadi pada etnis Tionghoa yang terjadi pada 1988 yang mengakibatkan etnis Tionghoa menjadi sasaran bagi pribumi. Sumber masalah intoleransi sosial ada 7. Yang pertama dari pendidikan, itu karena kurangnya nilai toleransi. Yang kedua ada dari budaya, itu karena homogenitas yang lebih diutamakan dan adanya stereotip negatif. Yang ketiga ada dari faktor ekonomi, itu karena adanya kesenjangan ekonomi dan adanya kecemburuan di lingkungan sosial. Yang keempat ada dari politik, itu karena adanya ketidakadilan hukum. Yang kelima ada dari sosial, itu karena media bias dan lingkungan sosial yang tertutup. Yang keenam ada dari psikologis, itu karena krisis identitas. Yang ketujuh ada dari global, itu karena adanya globalisasi dan migrasi yang menyebabkan kesenjangan. Selanjutnya ada dampak intoleransi. Dampak intoleransi itu ada 3. Yang pertama ada konflik sosial, yang dimana ketegangan antar kelompok dapat menyebabkan kekerasan. Nah, yang kedua itu adalah diskriminasi. Nah, kelompok yang dianggap berbeda dapat diperlakukan tidak adil. Yang ketiga ada hilangnya budaya. Nah, budaya yang minoritas itu kan punah. Nah, punah karena adanya tekanan dari budaya yang lebih besar. Intoleransi agama itu ketika seseorang tidak bisa menerima dan menghormati keyakinan agama lainnya. Contohnya, melarang aktivitas keagamaan, merusak rumah ibadah, diskriminasi atas dasar keyakinan atau agama, intimidasi, dan pemaksaan keyakinan. Rasisme adalah paham atau tindakan yang mendiskriminasi, menindas, ataupun membatasi hak-hak orang lain berdasarkan ras ataupun etnisnya. Ada 3 contoh yang terjadi dalam rasisme. Yang pertama, prasangka berdasarkan keturunan bangsa. Yang kedua, perlakuan yang berat sebelah terhadap bangsa lain. Yang ketiga, paham bahwa bangsa sendiri adalah bangsa yang paling unggul. Nah, sekarang kita berpindah ke poin selanjutnya, yaitu tentang diskriminasi gender. Apa sih diskriminasi gender itu? Intinya adalah ketika orang-orang itu tuh kayak mereka tuh memperlakukan perempuan sama laki-laki itu beda, cuma gara-gara gender doang, bukan ngelihat individunya, bukan ngeliat orangnya. Itu juga bisa berarti diskriminasi gender adalah kayak laki-laki dan perempuan nggak dapat hak atau perlakuan yang sama gitu. Nah, contoh yang paling umum yang sering kita temuin sekarang adalah kayak misalkan cewek itu nggak boleh ngambil pendidikan yang tinggi. Itu emang mungkin terdengar kolot banget ya, tapi sebenarnya masih ada sampai sekarang. Contoh lainnya yang sebenarnya masuk ke ranah seksisme, itu kayak misalkan orang-orang mereka tuh kayak normalize catcalling ke perempuan, padahal ya nggak boleh. Ya kira-kira begitu. Konsekuensi intoleransi adalah dampak negatif akibat sikap tidak menerima perbedaan yang meliputi diskriminasi, konflik sosial, pengecilan, pelanggaran HAM, dan kerusakan kohesi. Contohnya adalah diskriminasi terhadap orang kulit hitam di Amerika Serikat. Adapun 4 solusi untuk mengatasi intoleransi di masyarakat, yaitu menanamkan nilai-nilai toleransi sejak dini, menjaga kerukunan antar umat beragama, menegakkan hukum dan hak asasi manusia, membangun dialog dan kerjasama lintas sektoral. Dalam intoleransi sebagai masalah sosial, adanya tindakan hukum untuk melindungi hak-hak semua anggota secara adil. Nah, seperti Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Manusia, seringkali mereka melanggar hak asasi individu. Yaudah. Yang keempat ada dari konsekuensi intoleransi. Intimidasi dan pemaksaan keyakinan. Dah, selesai.